Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Ulum, NIM 2020333180. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan uji kompetensi 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab kesalahan penulisan ejaan yaitu 1. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. 2. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. 3. Kurangnya penelitian dalam menulis. Contoh 1. Kesalahan dalam menggunakan huruf kapital. 2. Kesalahan dalam kata ulang. 3. Kesalahan dalam gabungan kata. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawab. Kutipan langsung. 1. Tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. 2. Memakai titik 3 berspasi apabila ada bagian atau kata dari kutipan yang dihilangkan. 3. Memakai tanda tanda seru apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. 4. Menyertakan sumber kutipan dengan menggunakan sistem APA, MLA maupun sistem yang berlaku lainnya. Kutipan tidak langsung. 1. Mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. 2. Tidak ada perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. 3. Diakhiri dengan nomor kutipan tanpa ada petik 2. 4. Disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Berikut contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Bibliografi. Bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul, artikel-artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang dikerjakan. Biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Berikut contoh bibliografi dan biografi. Pertanyaan keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh dan kalimatnya. Jawab. Kata waktu. Kata pukul. Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Kata jam. Kata jam merupakan menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita menyebutnya sebagai durasi. Contoh, setiap hari Minggu
Saya bermain sepeda selama 2 jam. Soal kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawab. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi bahwa bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, dan F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang bunyi harus disusun sebagai pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang bunyi tersebut mempunyai sebuah makna. Soal keenam. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan dan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahgunakan pada situasi berikut. 1. Sebagai pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada perincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. 2. Pemisah antar anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Ini contoh yang benar. Contoh yang salah, barang-barang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Contoh lagi, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah berorganisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Ini contoh yang benar. Contoh yang salah, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Soal ketujuh. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan dan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawab. Tanda titik 2. Pada dasarnya, tanda titik 2 banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi, secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi ia memiliki sejumlah fungsinya sendiri. Antara lain, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap. Contoh, anak-anak diminta mengumpulkan bunga hias yang tumbuh di sekitar, yaitu titik 2, mawar, melati, dan Kamboja. Anak-anak Pang itu berhasil mengepungnya. Saat itu Wildan hanya punya 2 pilihan, titik 2, bertarung atau berteriak. Tanda titik koma
Dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, senja sudah turun, titik koma, toko belum ditutup. Syifa menyapu halaman, titik koma, Tasya mencuci piring, titik koma, Nafis menjemur baju. Soal ke-8, menjelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab, karena banyak yang tidak tahu cara penggunaan penulisan huruf miring, sehingga banyak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Huruf miring dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan. Selain itu, huruf miring juga bisa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu. Contoh, dia baru-baru ini menjadi kembang desa. Yang dicetak miring adalah kata kembang desa. Yang salah, dia baru-baru ini menjadi kembang desa. Jadi yang salah ini kembang desanya tidak memakai huruf miring. Soal yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh-contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab, kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku, adanya pengurangan kata, serta adanya penambahan kata. Contoh, kesalahan penulisan huruf vokal. Resiko, ini contoh kata yang salah. Yang benar adalah risiko. Kesalahan penulisan huruf konsonan. Penulisan zaman menjadi zaman, pakai Z. Terima kasih. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.